Karena kita kan bisa 0 faktorial itu ada hasilnya, maka masuk ke else. Di sini deklarasikan variabel M. Variabel M itu untuk menampung nilai hasil yang 120 tadi. Variabel J untuk menampung nilai yang akan digunakan pada looping untuk menampilkan angka yang 5, 4, 3, 2, 1-nya itu. Seperti itu. Yang pertama kita looping untuk menemukan hasilnya dulu, yang M, nilai M-nya. Yaitu M yang sekarang akan bernilai M sebelumnya dikalikan N dikurangi 1. Contohnya, M sekarang kan tadi dikalkulasikan 5, N-nya 5 misalnya. Maka M sekarang itu akan bernilai 5 dikalikan 4. 5 dikurangi 1 kan 4. Nah, 5 kali 4 nanti 20 hasilnya. Terus N-nya dikurangi 1. N-nya asalnya 5 berubah jadi 4, diperiksa lagi. Sampai nanti akhirnya N-nya itu sama dengan 1. Ketika N-nya sama dengan 1, dia tidak akan masuk ke sini, langsung ke persebangan ini. Dan nanti M-nya itu kan udah ada hasilnya 110. Seperti itu. Nah, ketika sudah di percabangan sini, diperiksa apakah bilangan N pada saat ini bernilai lebih daripada 0. Yaitu bilangan masukan itu lebih daripada 0. Kalau bilangan masukannya lebih daripada 0, ya artinya N itu bukan 0 faktorial. Kalau 0 faktorial nanti masuknya ke sini, di mana M-nya itu kita atur sama dengan 1. Maka 0 faktorial sama dengan 1. Nantinya tuh. Tapi kalau ini N-nya lebih dari 0, masuk ke sini. Pertama di print dulu bagian depannya, misalnya tadi 5, maka 5 faktorial sama dengan 5. Nah, di sini tulisnya J sama dengan J kan. Nah, setelah tulis 5 faktorial sama dengan 5-nya, yang ini, 5 faktorial sama dengan 5, kita tulis yang belakangnya, buntutnya, ekornya. Yang bintang 3, bintang 4 sampai bintang 1. Nah, kita tulis menggunakan perulangan di sini. Kita atur ini sisinya I sama dengan J dikurangi 1. J dikurangi 1 itu, J-nya kan tadi 5 sama dengan 5 di sini deklarasinya. Berarti I itu dimulai dari 4. 4, apakah 4 lebih dari sama dengan 1? Jika iya, print bintang 4. Nah, sampai bintang 1 nantinya. I-nya sama dengan 1, maka bintang 1 yang terakhirnya itu. Nah, terus di akhir barulah ditulis yang M-nya yang hasilnya sama dengan 120-nya. Seperti itu. Kita langsung lihat source code-nya, eksekusinya. Seperti ini. Tadi 0 faktorial dulu ya. Nah, 0 faktorial sama dengan 1. Adapun kalau misalnya 5 faktorial, sebentar, 5 faktorial itu pasti hasilnya nanti 110, kemudian ditampilkan 5 kali 4 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke nomor 12 ya. Nomor 12, buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung pembagi bersama terbesar atau FPB dari dua buah bilangan A dan B yang diinput dari alat masukan. Nah, langsung lihat source code-nya lagi. Nomor 12. Kan kita harus mencari FPB dari dua buah bilangan. Nah, kita nantinya itu harus mengecek dulu apakah dua bilangan itu bilang negatif ya. Kalau bilang negatif, masukan tidak valid. Nah, selanjutnya diperiksa apa menggunakan perulangan. Jika I-nya kan kita inisiasi 1, jika I-nya masih kurang dari atau sama dengan A, yaitu yang masukan pertama, bilangan pertama, maka dia akan masuk ke sini. Dicek apakah I itu faktor dari kedua integer dengan cara if A dimodulus dengan I yang sekarang yaitu 1 sama dengan 0 dan B, nilai B yang kedua ini, bilangan kedua, dimodulus dengan I yang sekarang yaitu 1 sama dengan 0, maka FPB sama dengan I. Nilai I-nya itu akan disimpan menjadi nilai variabel FPB. Seperti itu ya. Setelah melakukan perulangan, jika memang FPB-nya itu ada, maka akan di-print yang ini. Pembagi bersama terbesar antara persen D dan persen D sama dengan persen D. Di mana yang antara yang A masukan awal dan yang B masukan kedua, bilangan pertama bilangan kedua, yang B-nya kedua, sama dengan FPB-nya seperti itu. Nah, kita langsung lihat saja ya.
Contohnya di sini. Bilangan pertama 44, yang kedua 4. Maka pembagi bersama terbesar antara 44 dan 4 adalah 4-nya, bilangan 4, seperti itu. Kita langsung masuk ke soal nomor 13. Buatlah algoritma dalam bahasa C menulis sebuah program yang akan mencetak berbagai output. Sebagai berikut contohnya. Nah, nilai N, tergantung nilai N yang dibaca. N-nya dapat berharga antara 1 sampai dengan 1000 nilainya itu. Langsung saja kita lihat nomor 13. Kita ini deklarasikan, kemudian di sini masukkan perintah masukannya, nilai N. Kemudian periksa N-nya apakah kurang dari atau sama dengan 0 atau lebih dari 1000. Kan tadi batasannya itu 1 sampai dengan 1000. Nah, di sini diperiksa. Jika tidak memenuhi persyaratan yang ini, antara 1 sampai dengan 1000, kalau di sini ditulisnya seperti ini, maka masukan tidak valid. Tapi jika terpenuhi yang persyaratan yang di sini, artinya bilangan yang diinput itu lebih dari 1 atau kurang dari 1000, masuk ke sini, ke else. Nah, di else masuk ke for. Kemudian diperiksa apakah baris, kan diinisiasi dulu barisnya sama 1. Nah, diperiksa apakah baris kurang dari N, kurang dari yang nilai masukan itu. Jika iya, masuklah ke perulangan yang selanjutnya yang di dalam ini. Di sini perulangannya kan dipisahkan, bukan dipisahkan, dimasukkan, jadi perulangan kolom itu ada di perulangan baris gitu kan. Kita itu akan mencetak kolom, setelah itu baru kita pindah ke baris selanjutnya, kemudian cetak kolomnya lagi, seperti itu. Nah, di sini kolomnya disetting sama dengan 1, kemudian diperiksa apakah kolom kurang dari sama dengan baris. Kan baris diperiksa apakah kurang dari sama dengan N itu yang masukannya. Misalnya 5, apakah baris kurang dari 5, kita baris yang sekarang kurang dari sama dengan 5, kalau iya masuk ke sini. Kemudian diperiksa lagi apakah kolom yang sekarang nilainya itu kurang dari sama dengan baris, ya, maka akan di print bintang. Tapi kalau tidak memenuhi, nantinya dia tidak akan mencetak bintang ini, melainkan langsung pindah ke baris selanjutnya. Nah, kalau kita eksekusi langsung, maka hasilnya seperti ini. Seperti yang tadi, ada semacam piramida gitulah, hanya setengah sebagiannya. Sebentar. Nah, sudah ada kan? Nah, misalkan tadi masukkan 4. Nah, dia akan menampilkan bintang, kemudian bintang-bintang, bintangnya 3, ini bintangnya 4, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 14. Buatlah algoritma dalam bahasa C, menulis sebuah program, mencetak output sebagai berikut, tergantung nilai N yang dibaca, hampir sama seperti nomor 13. Tapi outputnya itu seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Maka dapat kita lihat nih, di sini ya. Kan ini polanya itu ada huruf O dan bintang. Nah, deklarasikan dulu variabelnya. Kemudian diperiksa apakah masukannya itu memenuhi persyaratan. Nah, jika memenuhi persyaratan yang di sini, artinya tidak memenuhi persyaratan yang di sini, dia akan masukkan tidak valid, cetak. Kemudian jika ini tidak terpenuhi, masuk ke else. Lalu diulang. Di sini perulangannya pertama baris dulu, ngambil baris 1. Nah, di dalam baris 1, perulangan baris 1, ada perulangan kolom dulu. Perulangan kolom, kita mulai di kolom 1. Nah, di kolom 1 kita periksa seperti ini. Jika, kan di kolom 1 sekarang, jika barisnya sama dengan 1, nah dicek apakah harus dicetak di baris pertama ini ya. Jika barisnya sama dengan 1, sekarang misalnya kolomnya 1, barisnya 1, maka yang dicetak itu huruf O. Nah, ini kan untuk mencetak baris pertama, dan ini untuk selanjutnya apakah harus dicetak di baris tengah. Yang di barisan tengah itu kan ada perpaduan antara O sama bintang ya. Nih seperti ini. Ini ada bintang. Ini kan baris pertama. Baris pertama kan O semua. Baris pertama O semua. O semua. O. Sedangkan baris kedua dan seterusnya itu ada perpaduan bintang.
Nah, disinilah kita fungsinya ini. Jika baris lebih daripada 1 ya, kan tadi barisnya sama dengan 1, kolom 1 baris 1, cetaknya O. Tapi kalau kolomnya, jika barisnya lebih dari 1, misalnya baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1 berarti masuk sini, masuk ke persamaan if ini. Nah, kemudian diperiksa apakah baris yang lebih daripada 1 itu tidak sama dengan n, tidak sama dengan yang di input oleh user. Jika terpenuhi, masuk ke sini. Nah, periksa lagi nih. Nah, di sini ada keterangan ya. Jika baris tidak sama dengan n itu artinya ukuran yang dicetak itu lebih dari 2 kali 2. Berarti ukuran dicetak itu, nah, berarti inputannya itu lebih dari 2, 3. Misalnya inputnya 3. Kan kalau inputnya 3, ukurannya 3 kali 3. Kalau inputnya 4, ukurannya 4 kali 4. Sedangkan kalau yang tadi inputannya 2, berarti kan baris yang selanjutnya itu baris 2 ya sama dengan n kan, yang 2 ini. Maka masuk ke sini. Masuk ke yang bawah sini dah. Jika baris 2, kolomnya juga 2, maka jadi n-nya itu pasti 2 dan dicetaklah yang ini. Adapun jika barisnya tidak sama dengan 2, kalau misalnya tadi masuk ke sini. Artinya n lebih daripada 3 masuk ke sini. Kolom 1 nih. Jika kolom sama dengan 1, maka di print O-nya dulu. Yang ini kan di print O-nya dulu. Nah, setelah itu, setelah udah kolom 1 diisi, kolom selanjutnya itu akan dicek. Jika kolom yang lebih daripada 1 dan kolomnya kurang dari n, nah, printnya bintang kan. Mulai dari lebih dari 1 nih kolom kedua sampai kolom, ini kan n-nya 4, berarti kolom ketiga kan ini. Kolom 2 sama 3 itu akan diisi bintang, seperti itu. Dan untuk kolom yang n-nya, yang keempatnya sendiri, itu kan diisi O. Nah, seperti itu. Ini untuk yang jika baris sama dengan 2, kolom sama dengan 2, itu artinya n-nya 2, dicetaknya ini. Nah, di sini, jika n-nya, inputnya lebih daripada 2, misalnya 3 atau 4, dan barisnya itu lebih dari, barisnya itu sama dengan n, maka print O. Nah, ini untuk tujuannya ngeprint yang di sini, yang 4 bagian bawahnya. Nah, ini kan kalau ini 3, ini 4, makanya print O-nya 4. Itulah fungsi yang if ini. Seperti itu. Kita langsung lihat eksekusinya. Sebentar. Nah, di sini kita langsung lihat ya. Misalnya 1, dia menampilkan 1 yang lingkaran saja. Kemudian yang 2. Yang 2 itu dia akan menampilkan 2 bulat dan 2 O, kemudian ada O dan bintang perpaduannya. Nah, seperti ini. 2 O dan O bintang. Kalau 3 tadi misalnya. Kalau 3 itu dia berarti perpaduan bintangnya ada sebanyak 1. Nah, di sini kan bintangnya ada 1 di tengah. Seperti itu. Untuk 4 berarti sama pesanannya. Lanjut ke nomor 15 sekarang. Buatlah algoritma dalam bahasa C mencetak pola bintang tertentu. Nah, berdasarkan nilai n yang diinput ya. Jika diinput n-nya 4, yang untuk tipe A nih ya. Tipe A, jika diinput n-nya 4, print bintangnya seperti ini polanya tuh. Coba kita lihat langsung ya di Mahir. Di sini kan. Nah, di sini kita gunakan variabelnya ini semua. Di sini variabel pilih itu untuk user interface-nya nanti ya, perulangan menu. Pilih sama dengan minus 1. Diatur dulu sama dengan minus 1, karena jika 0 dia akan berhenti. 0 itu menu exit. Nah, di sini ada nih. Kan menunya itu program mencetak pola bintang tertentu. Yang pilihan 1 program A, artinya yang ini. Kalau pilihan 2 program B, program B itu yang ini, yang input, yang outputnya seperti ini. Kalau program nomor 3 itu program C, inputannya yang silang X seperti ini. Kalau yang nomor 4 program D,
Nah, inputannya yang Nazi seperti ini. Nah, di sini kalau 0 pilihannya 0, yang dipilih itu 0, maka exit. Kan di sini while pilih tidak sama 0, exit. Nah, itu untuk yang menunya ya. Perulangan menunya. Setelah itu, setelah masuk perulangan menu, di switch berdasarkan pilihan tadi kan ya. Kalau yang dipilih 1, dia masuk ke program A. Nah, program A isinya seperti ini. Masukkan nilai N. N-nya berapa yang diinginkan oleh user. Kan kalau misalnya tadi 4, misalnya N-nya 4 kan ya. N4 diperiksa. 4 kurang 1, iya. N4 kurang dari 1, tidak kan. Maka ini dilewat, kemudian masuk ke yang else. Terus di for diulang. Baris sama dengan 1, terus kolom sama dengan 1. Kita mulai dari baris 1 dulu, lalu kolom 1. Nah, di kolom 1 dicek apakah baris dan kolomnya sama, apakah baris sama dengan kolom gitu kan. Jika sama, print bintang. Nah, di sini kan pola yang A itu seperti ini. Itu artinya kan ini kalau di matriks itu berarti koordinatnya itu baris kolomnya 1,1, ini 2,2, 3,3, 4,4. Otomatis baris sama dengan kolom kalau mau dicetak bintang. Selain itu maka akan dicetak spasi. Space kosong ini ya. Nah, di sini setelah selesai yang kolom, cetak kolom, kemudian akan pindah ke baris selanjutnya. Begitu sampai akhirnya ketemulah N. Barisnya sama dengan N. Dan kolomnya sama dengan N juga. Dicetak bintang yang terakhir yang paling bawah. Seperti itu. Coba kita langsung lihat di contohnya. Sedikit banyak ini ya, banyak sekali nih. Ada percabangan sampai soal, tapi ada 4 anak. Nah, di sini sudah terlihat kan ya? Ya, sudah terlihat. Di sini program A, kita lihat ya. Masukkan nilainya 4. Nah, polanya jadi seperti ini. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Nah, seperti itu. Sekarang masuk yang case 2, yaitu program B ya. Program B kan cetaknya terbalik. Kebalikan dari ini. Kebalikan dari ini, maka kita akan melakukan pengulangan di sini ya, di kolomnya. Kita masukkan kolom itu nilainya dimulai dari N dulu. Kan kalau tadi kolom dimulai dari 1, sekarang mah kolom dimulai dari N-nya dulu, dari jumlah inputan user. Nantinya dikurangi kolom itu sampai dengan 1. Seperti biasa, baris dan kolom harus sama. Jika sama, nanti di print bintangnya. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Coba kita lihat nih. Nah, sini nih. Nomor 2, program B. Masukkan nilai 4. Nah, otomatis dia kan karena dimulainya dari kolom itu dimulai dari 4 dulu, maka cetaknya ini dulu. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Seperti itu. Langsung nomor 3 ya. Nomor 3 program C yang silang. Kan di sini inputnya sama dengan 5 dan N itu harus ganjil. Contohnya ya. Contoh inputnya 5, N harus ganjil. Dapat kita lihat untuk nomor 3 itu seperti ini. Seperti biasa, percabangan dulu apakah bilangannya itu sama dengan 0 ya. Kurang dari 1, pokoknya kalau kurang dari 1, masukkan tidak valid. Selain itu, percabangan selanjutnya itu adalah diperiksa apakah inputan user itu jika dimoduluskan dengan 2 sama dengan 1, arti bilangan ganjil. Apakah inputan user bilangan ganjil? Jika iya, masuk ke sini. Kemudian kita set variabel kiri sama dengan 1 dan variabel kanan sama dengan N. Ini fungsinya untuk nanti ketika, kan karena ini persilangan, kita harus mengatur mencetak yang sebelah kirinya, kemudian mencetak yang sebelah kanannya, seperti itu kan ya. Di sini kemudian kita masuk ke perulangannya. Kita atur barisnya dimulai dari baris 1, kolomnya dari kolom 1. Nah, setelah itu diperiksa apakah baris sama dengan nilai kiri yang 1 ini. Jika baris sama dengan 1 yang kiri dan kolom sama dengan yang kanan, inputan nilai N yang inputan user, maka cetak bintang. Nah, ini kan fungsinya nih, ada penjelasannya. Untuk mencetak bintang yang ada di sebelah kanan. Ini fungsi yang if ini tuh.
Nah, setelah dicetak bintang sebelah kanan juga kan ya, maka dia nantinya akan dikurangi nilai kiri dan nilai kanannya. Setelah itu, selain itu, artinya baris yang ini tidak terpenuhi, masuk sini, baris sama dengan kolom. Jika baris sama dengan kolom, nah di print juga yang versi yang ininya. Versi silang yang seperti A. Versi garis yang seperti A. Yang seperti A itu kan ini. Nah, yang ini kan sesuaikan baris sama dengan kolom, baris sama dengan kolom, baris sama dengan kolom. Seperti itu. Setelah itu, jika tidak terpenuhi yang dua kondisi ini, masuk ke sini. Nah, di sini ada keterangan nih. If kolom dimoduluskan dengan N dikurangi dalam kurung N kurangi 1 dibagi 2 sama dengan 0, ya ini. Itu artinya maksudnya itu adalah posisi yang ini nih. Jika nilai kolom itu sudah berada di posisi yang ini kolom 1 sini. Nah, jika sudah berada di posisi garis ini yang atas ini, nah, yang titik silangnya ini, maka akan mencetak spasi 3 kali. Nah, cetak spasinya 3 kali. Intinya mah untuk agar yang kiri dan kanan tuh benar-benar sesuai X-nya tuh bentuknya. Kalau misalnya tidak ada spasi ini, nanti X-nya malah bengkok. Kemudian selain itu, maka cetak spasinya 2 kali. Lalu pindah ke baris selanjutnya. Langsung kita cek ya. Sebentar. Di sini. Nomor 3, program C. 5 kan ya tadi ya. Nah, seperti ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Ada 9 kolom. Barisnya pun ada 5 barisnya mah. Agar tampilannya seperti ini, makanya tadi diperlukan yang spasi 3 kali itu. Nah, ketika ini kan I-nya kolomnya 1, terus 2. Nah, ketika masuk 3, dia akan mencetaknya 3 supaya rapi, supaya merapikan tampilan di akhirnya. Setelah itu kolom 4 di sini dan kolom 5 bintangnya. Seperti itu. Dan selanjutnya nomor 4 pun hampir sama. Kita langsung saja ya. Sini, nah dapat lihat. Misalnya 5. Nah, dia akan menampilkan nazi. Konsepnya hampir mirip seperti tadi. Konsepnya itu dia akan menampilkan sesuai permintaan. Di sini agak panjang sih ya tuh. Intinya mas seperti ini. Di sini ada keterangan-keterangannya. Nah, menampilkan nazi tadi sudah diatur. Mungkin cukup sekian ya. Sudah maghrib juga di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena waktunya terlalu mepet ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.